Aduh. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Kementerian Agama. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa berkhidmat untuk umat dalam keberagaman bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat membina, membimbing dan mendidik wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, yang kami hormati narasumber
panitia penyelenggara, serta seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan hingga tiba pada acara penutupan dalam keadaan sehat dan lancar. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara penutupan resmi pelatihan jarak jauh Angkatan ketiga dan 4 hari ini 31 Juli 2026 dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara kita pada hari ini, maka marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Mardiana SH. Kepada Ibu Mardiana dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara ini, maka marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Abdul Latif LC MAG. Kepada Bapak Abdul Latif LC MAG dengan hormat disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dan seluruh rekan-rekan peserta yang berbahagia, sebelum kita menutup layar dan mengakhiri seluruh rangkaian pelatihan jarak jauh public speaking ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Mari kita lepaskan sejenak segala hiruk pikuk di sekitar kita, heningkan pikiran, lapangkan dada,
dan satukan gerakan hati kita untuk menghadap Sang Maha Pencipta. Mari kita berdoa sesuai dengan agama, keyakinan, dan cara kita masing-masing. Dan saya akan memimpin doa dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ujung kebersamaan ini, kami berdiri di ambang ruang dan waktu, merenungi setiap jejak langkah yang telah kami lalui bersama. Meski jarak membentang dan layar kaca menjadi perantara, kami bersyukur Engkau telah mempertemukan jiwa-jiwa kami dalam satu niat yang mulia untuk belajar, bertumbuh, dan menembus batas-batas ketakutan dalam diri kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, hari ini kami makin menyadari bahwa suara yang Engkau titipkan pada tenggorokan kami bukanlah sekadar hembusan napas atau getaran nada. Suara ini adalah jemari tak kasat mata yang sanggup merangkul hati yang patah, menyalakan harapan yang hampir padam, atau justru melukai jika tak dijaga. Melalui pelatihan ini ya Allah, Engkau tidak hanya mengajari kami cara berbicara di hadapan manusia, tetapi Engkau sedang mengajari kami cara mendengar dengan nurani. Engkau tidak hanya melatih kami untuk memukau, tetapi menuntun kami untuk menyampaikan kebenaran dengan kelembutan. Ya Tuhan yang menggenggam setiap hati, anugerahkanlah kepada kami lidah yang jujur, tutur kata yang teduh, dan keberanian untuk menyuarakan kebaikan. Jadikanlah setiap kata yang keluar dari bibir kami sebagai penyejuk di kada duka, sebagai penerang di tengah keraguan, dan sebagai jembatan yang menyatukan perbedaan. Jauhkanlah kami dari rasa sombong dan haus akan pujian manusia. Jangan biarkan ilmu ini menjadikan kami congkak, melainkan jadikanlah ia sebagai jalan untuk memperluas manfaat dan membagikan kasih sayang-Mu dimanapun kami berada. Ya Allah, berkahilah para pengajar kami yang telah membagikan ilmunya dengan tulus. Berkahilah para panitia yang telah bekerja di balik layar, serta tumpahkanlah kebaikan bagi seluruh rekan perjuangan di kelas ini. Jadikanlah setiap detik lelah, setiap kuota yang terpakai, dan setiap ikhtiar kami sebagai amalan yang tak pernah putus pahalanya. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala khilaf dan kesalahpahaman kami selama proses belajar ini. Ampuni kami jika pernah ada kata yang tersilap terkait bersama. Kini, ketika layar ini harus ditutup dan kami kembali ke medan bakti kami masing-masing, jangan biarkan api semangat ini padam. Bisikkanlah keberanian di saat kami ragu, dan peluklah kami di saat kami merasa tak mampu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesan dan pesan peserta yang diwakili oleh Ahmad Shaltut SHI MH. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, yang kami hormati PIC atau penyelenggara pelatihan jarak jauh, pelatihan teknis public speaking angkatan ketiga dan keempat tahun 2026. Yang sama-sama kita hormati para narasumber pemateri pada pelatihan teknis public speaking, dan yang sama-sama kita banggakan teman-teman rekan-rekan peserta pelatihan teknis public speaking dari
Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sebelum saya memulai kesan dan pesan yang menjadi titipan daripada Ketua Classroom pada pagi hari ini, saya akan membuka pesan dan kesan ini dengan sebuah pantun. Dan mohon kiranya kepada teman-teman peserta membalas dengan cakep atau ganteng. Burung merpati terbang melayang, benar tidak jati. Ilmu didapat janganlah hilang. Semoga bermanfaat di masa yang akan datang. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah sayyidul anbiya'i wa khatamin nabiyil mursalin. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi hari ini menjelang siang, Allah masih menitipkan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan hari ini, di pagi hari ini adalah penutupan pelatihan jarak jauh, pelatihan teknis public speaking yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Makassar. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati, sang pembawa ajaran kebenaran di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai umatnya mampu membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa mengikuti jejak dan langkah-langkah Rasulullah SAW sampai akhir zaman kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kesan. Jadi mewakili para peserta PJJ pelatihan public speaking, bahwa yang pertama ada beberapa kesan yang kita dapatkan dalam pelatihan ini. Yang pertama, sebelum kami mendapatkan mandat dan surat tugas dari instansi masing-masing kita, kementerian, kabupaten, kota, setelah melihat surat tugas itu, waktu yang kita laksanakan untuk melaksanakan pelatihan ini ada sebanyak 10 hari. Maka ini menjadi awalnya pelatihan ini juga cukup lama. Tetapi sekiranya sampai hari ini adalah penutupan, begitu keseruan para narasumber mentransfer ilmunya, maka kami sebagai peserta merasakan 10 hari ini, 11 hari ini adalah waktu yang sangat singkat untuk mendapatkan ilmu, karena apa yang disampaikan luar biasa, yang tentunya sebagai penyuluh dan penghulu di Kementerian Agama Kabupaten Kota, hal yang sangat dibutuhkan ini adalah public speaking yang mesti dan seharusnya dimiliki oleh seorang penghulu dan penyuluh pada Kementerian Agama Kabupaten Kota. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kami, para guru kami, ilmu yang dia transfer ini bisa menjadi amal jariah, dan tentunya kita mampu mengaplikasikan, menyampaikan informatif atau menjadi penyampai informasi atau membina umat dan dalam keberagamaan di tengah-tengah masyarakat kita, mampu kita aplikasikan public speaking ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua adalah public speaking yang dimiliki oleh para narasumber sangat luar biasa. Walaupun kita dalam keadaan mengantuk atau dalam keadaan sibuk, tetapi karena materi yang disampaikan sangat menarik, sehingga membuat pelatihan ini 3 jam, 4 jam merasa sebentar saja.
sehingga mewakili para peserta bahwa insya Allah mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam suasana yang sama, dalam keadaan pelatihan yang seperti dilakukan pada 9 hari kemarin, 10 hari kemarin, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian pesan yang pertama, kami sebagai peserta, mewakili para peserta, mudah-mudahan pelatihan ini untuk kedepannya sudah tidak dilaksanakan secara online, tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan offline, sehingga kita bisa bersilaturahmi di alam nyata, dan mampu bertemu seperti pelatihan dilaksanakan di Balai Diklat Kabupaten Makassar, sehingga kami sebagai ASN di Kementerian Agama juga mampu merasakan bagaimana bisa bermalam kembali di Balai Diklat Keagamaan Makassar untuk melaksanakan pelatihan. Kemudian pesan yang kedua kepada para narasumber PIC dan mobil khusus Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar. Mudah-mudahan kami para peserta ini mendapatkan predikat lulus 100% tanpa syarat. Kemudian yang ketiga, pesan kami sebagai peserta, tentunya dalam melaksanakan pelatihan ini 10 hari, tentunya ada kesalahan dan kehilapan para peserta. Jadi mohon kiranya dimaklumi dan dimaafkan. Kiranya sebagai peserta ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perilaku kami, akhlak kami kepada para narasumber atau pada panitia, yang tentunya ketika ada permintaan, para peserta ini lambat untuk merespon. Agar kiranya kami sebagai peserta mohon dimaafkan, dan insya Allah mudah-mudahan para peserta, para panitia dan narasumber memberikan nilai di atas atau baik, ya, dengan predikat baik, ya, atau dengan sangat baik. Mungkin itu saja sebagai dititipkan amanah untuk menyampaikan pesan dan kesan pada hari ini. Karena saya buka pesan dan kesan ini adalah sebuah pantun, dan saya akan menutupnya dengan sebuah pantun pula. Agar kiranya para peserta membalas dengan cakep atau ganteng. Pergi ke sawah menanam padi. Cakep. Berbuih indah dipandang. Cakep. Pelatihan usai bukan berarti berhenti. Mari Cakep. berkarya, terus berkembang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Kepada Bapak Arba'in dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Ibu Hajah Milawati, yang telah hadir bersama kita di layar Zoom ini. Yang saya hormati dan banggakan kepada seluruh tim penyelenggara yang hadir bersama kita di acara penutupan ini, beserta seluruh peserta latihan jarak jauh, latihan teknis public speaking, angkatan 3 dan 4. Alhamdulillah, 2 angkatan pelatihan yang telah kita buka secara resmi pada tanggal 20 Juli dan insya Allah sesaat lagi akan diakhiri, tepatnya pada hari ini Jumat 31 Juli tahun 2026.
dari seluruh aspek penilaian, mewakili tim penyelenggara, pelaksana, menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, target pelatihan dari dua angkatan ini adalah 80 peserta. Sesuai dengan harapan yang mewakili peserta menyampaikan pesan dan kesan tadi, pada kesempatan ini kami akan jawab bahwa harapan lulus 100% dari 80 peserta tidak dapat terpenuhi dengan berbagai aspek kriteria penetapan kelulusan. Mungkin saja ketidaklulusan mereka itu disebabkan karena pengunduran diri, karena kedisiplinan, karena akumulasi nilai akademik yang belum bisa terpenuhi. Kita ketahui bersama bahwa untuk PJJ Public Speaking Angkatan ketiga sasarannya adalah 40 peserta. Begitupun dengan angkatan keempat. Dari 40 sasaran di angkatan ketiga, 7 dinyatakan tidak lulus dan dinyatakan lulus 33 peserta. Untuk angkatan keempat, 40 sasaran kita, 1 dinyatakan tidak lulus dan dinyatakan lulus 39 peserta. Jadi 80 target, kurang 8 yang tidak lulus dari 2 angkatan, maka yang dinyatakan lulus pada kedua pelatihan kita pada periode ini hanya 72 dinyatakan lulus. Kami mewakili tim penyelenggara menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua adalah ASN yang bertalenta dan layak diberikan apresiasi dan ruang untuk menjadi public speaker dalam pelayanan publik di satuan kerja maupun unit kerja masing-masing. Itu yang kami laporkan secara singkat. Namun perlu kami menyampaikan terkait dengan catatan prestasi dari peserta pada kedua angkatan. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi bahwa dari angkatan ketiga, 40 target hanya 33 dinyatakan lulus dan 7 dinyatakan tidak lulus. Dengan nilai rata-rata seluruh aspek penilaian akumulasinya adalah 82,00, nilai tertinggi 89,93 dan nilai terendah 60,00. Ya, saya selalu mengendalikan diri menyebutkan 00 karena 00 itu tidak ada dalam bilangan matematika. Adapun peserta yang mendapatkan peringkat sesuai dengan predikat yang ada dalam panduan penyelenggaraan pelatihan oleh Pusbangkom MKMB, Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Ada 3 peserta yang memperoleh nilai terbaik. Saya mulai dari yang ketiga. Peserta dari Kabupaten Konawe dengan nilai 89,35 diraih oleh Saudara Denis Pongtandi STH. Ya. Yang kedua, peserta dari KUA Kecamatan Sampagak
Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dengan nilai 89,88 atas nama Yusbar SAG. Dan yang pertama, peserta dari KUA Baru, Kabupaten Baru, dengan nilai 89,93 atas nama Udaria SAP. Dengan kualifikasi ketiganya adalah kompeten. Untuk angkatan keempat, 40 sasaran pelatihan, 39 dinyatakan lulus dan 1 dinyatakan tidak lulus. Dari akumulasi penilaian, nilai rata-rata di angkatan keempat ini adalah 85,06, nilai tertinggi 86,63 dan terendah 82,88. 3 nama yang tercatat memperoleh kualifikasi kompeten. Saya mulai dari urutan ketiga, peserta dari Kementerian Agama Kabupaten Bantai. Nilai 86,43 atas nama Abdul Latif LC MAG. Yang kedua, peserta dari Kementerian Agama Kota Palopo dengan nilai 86,50 atas nama Arjun Gunawan Yusti SH. Dan yang pertama, peserta dari Kementerian Agama Kabupaten Bone dengan nilai 86,63 atas nama Putra Ramadan SH. Bagi Bapak Ibu yang telah kami umumkan sebagai bagian dari materi laporan penyelenggaraan kedua pelatihan pada kesempatan ini, insya Allah akan mendapatkan sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar. Bagi Bapak Ibu sebagai public speaker, sebelum memulai acara, teorinya kemarin sudah didapatkan, dipadukan dengan pendekatan pengalaman-pengalaman praktis oleh fasilitator atau ide suaranya. Ya, sebelum kita memulai acara, perlu kita izin dulu, kayaknya baterainya masih ada ya. Ya, masih ada kesempatan. Sebelum kita mulai acara, perlu kita melakukan survei dulu. Ya, kebetulan saya survei di Zoom ini, daftar hadir, tidak ada widya suara, sehingga saya tidak perlu memboroskan kalimat menyampaikan ucapan penghormatan kepada pihak-pihak yang tidak hadir pada acara penutupan ini. Ya, itu mutlak harus dilakukan oleh public speaker sesuai dengan ilmu dan pengalaman dari widya suara. Kalau penyampai pesan dan kesan tadi ada pantun, saya juga ingin menyampaikan pesan terakhir, ya, sebelum meminta kesediaan Kepala Balai. Burung merpati terbang tinggi, Cakep. terbang di selah awan putih. Keren. Keren. Beruntunglah kita berada di layar Zoom ini Mantap. Alhamdulillah. bersama Bapak Ibu berbaju putih dan baik hati. Woi, subhanallah. Demikian kami mohon perkenan Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Ibu Haja Milawati, untuk memberikan arahan sekaligus berkenan menutup rangkaian pelatihan public speaking angkatan ketiga dan keempat tahun 2026 secara resmi. Kepada MC, saya kembalikan untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Selanjutnya kami mohon perkenan kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Ibu Haja Milawati, untuk menyampaikan pengarahan sekaligus menutup kegiatan pelatihan ini. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati para panitia penyelenggara yang hadir di Zoom ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh peserta pelatihan public speaking angkatan 3 dan 4 yang semuanya penyuluh agama ya, penyuluh agama yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan public speaking ini. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kehadiratnya. Kita masih dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat mengikuti acara penutupan pelatihan public speaking yang kita laksanakan secara jarak jauh sewilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Makassar, yaitu angkatan 3 dan 4 dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Salawat dan serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik dalam berkomunikasi, berdakwah, dan menyampaikan pesan-pesan kebenaran dengan hikmah, kelembutan, dan penuh kasih sayang. Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, atas nama Balai Diklat Keagamaan Makassar, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan disiplin, antusias, dan semangat belajar yang tinggi. Kemudian berterima kasih pula ya, mengucapkan selamat kepada yang telah dinyatakan lulus dari 80 peserta yang terdaftar sebagai peserta pelatihan di awal. Namun pada hari ini ya, panitia menyampaikan ada 8 orang yang tidak ya berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Nah, ini adalah salah satu bentuk komitmen kami selaku penyelenggara pelatihan menyelenggarakan pelatihan dengan penuh integritas ya. Jadi kalau tidak disiplin, jadi ada penilaian ya, ada penilaian dari Widya Suara, penilaian dari panitia penyelenggara ketika meskipun ini dilaksanakan secara jarak jauh dan Zoom, tetap dituntut kedisiplinan Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ya. Kami sudah mengemas ya bentuk pelatihan ini supaya tidak membuat Bapak Ibu jenuh full time di setiap hari. Ya, saya kira para Widya Suara sudah mendesain bentuk pelatihan ini supaya tidak membuat jenuh Bapak Ibu, kemudian tidak terlalu banyak menguras waktu Bapak Ibu untuk menyelesaikan pelatihan ini dan tetap juga dapat menyelesaikan tugas-tugas lain di kantor. Ya, jadi itu. Jadi kami sudah berupaya, tetapi berdasarkan penilaian peserta panitia ya dengan Widya Suara ternyata ada 8 orang teman kita yang tidak dinyatakan lulus. Semoga di kemudian ya di belakang-belakangan masih bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang sejenis ini ya. Tapi insya Allah Balai Diklat Keagamaan Makassar akan tetap membuka jenis pelatihan public speaking. Ini kan baru angkatan 3 dan 4. Nah, nanti akan ada selanjutnya karena masih ada beberapa teman-teman kita yang sudah mendaftar ya kurang lebih 1.400 orang
yang sudah mendaftar dan insya Allah kita akan selesaikan tapi secara bertahap ya. Nah, kami juga sampaikan kepada seluruh peserta yang ada di room ini. Nah, mulai bulan depan ada lagi pelatihan-pelatihan yang lain khusus bagi penyuluh, ada namanya pelatihan publikasi ilmiah. Ya, silahkan mendaftar teman-teman penyuluh jika pelatihan itu dibutuhkan di tempat tugasnya. Kemudian selanjutnya, nah ini terkait dengan public speaking. Ya, public speaking ini bukan sekadar kemampuan berbicara di depan umum, ya. Lebih dari itu, kemampuan ini merupakan kompetensi strategis bagi seorang penyuluh agama, ya. Karena kenapa? Penyuluh agama ini adalah merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Karena itu pesan-pesan keagamaan harus disampaikan secara komunikatif, persuasif, inspiratif, serta mampu menjawab tantangan zaman. Nah, saya melihat hasil dari pelatihan ini ya melalui Instagram, ya banyak yang teman-teman yang sudah membuat video ya terkait dengan kampanye ekoteknologi. Ya, jadi saya buka Instagramnya, Balai Diklat, ternyata teman-teman peserta yang mengikuti pelatihan hari ini ya yang akan kita tutup hari ini banyak membuat produk ya terkait dengan pesan-pesan terkait dengan ekoteknologi. Ini berarti sudah membantu Kementerian Agama di dalam melaksanakan Astaprotas, yaitu mengkampanyekan ekoteknologi. Nah, semoga bukan cuma sebatas video saja, tetapi tetap dilanjutkan di tempat tugas kita masing-masing, di wilayah kerja kita masing-masing. Ya, jadi ini bantu dari apa yang sudah dibuat oleh teman-teman. Ini adalah salah satu hasil dari pelatihan, ya, hasil dari pelatihan, dan ternyata alhamdulillah hasilnya dapat dibuat dalam bentuk video, kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat dan dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya, jadi saya berharap selaku penanggung jawab Balai Penyelenggaraan Pelatihan, ya, jadi semoga ilmu yang didapat pada pelatihan ini, keterampilan yang didapat pada pelatihan ini, serta pengalaman yang diperoleh selama pelatihan ini tidak berhenti sebagai batas pengetahuan semata, tetapi apa yang didapat benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ya, jadi karena Bapak Ibu ini adalah seorang penyuluh, jadi ilmu public speakingnya ini tidak akan pernah berhenti. Sebentar saja, sebentar Jumatan itu pasti ya ilmu public speakingnya akan digunakan, ya. Jadi semoga jamaah-jamaah Jumatnya tidak ada yang mengantuk dengan keterampilan bapak-bapak menyampaikan khutbahnya di masjid, ya. Jadi semoga ya jadi ilmu public speaking ini sangat berguna bagi para penyuluh-penyuluh, ya. Kemudian selanjutnya pelatihan ini juga hendaknya menjadi awal untuk terus belajar. Saya tidak meragukan ilmu bapak-bapak, ibu-ibu terkait dengan ilmu komunikasi. Saya kira karena penyuluh itu harus terampil dalam berkomunikasi. Saya kira di bangku kuliah sudah didapatkan ilmu komunikasi, tapi trik-trik untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan ya insya Allah akan didapatkan, ya telah didapatkan di pelatihan ini, ya. Seperti ibu-ibu juga dalam pembinaan kelompok-kelompok majelis taklim, bagaimana ibu-ibu majelis taklim tertarik dengan apa yang kita sampaikan, ya disitulah kemahiran ibu-ibu atau keterampilan public speakingnya ibu-ibu harus digunakan, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, nah keberhasilan pelatihan ini tidak hanya diukur dari selesainya proses pembelajaran, ya, tetapi juga dari sejauh mana kompetensi itu dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, sebagaimana pesan Bapak Menteri, ya kita ini ASN Kementerian Agama dapat memberikan layanan-layanan terbaik yang dapat memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan kita, bagi keluarga, dan di mana kita berada. Jadi kita ingin memberikan layanan yang terbaik yang berdampak kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu menjadi agen perubahan, ya, menjadi agen perubahan di wilayah kerja masing-masing, ya.
Mari kita membawa semangat baru, membawa inovasi baru, dan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat, ya, sehingga penilaian masyarakat kepada Kementerian Agama itu semakin baik, ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta pelatihan public speaking angkatan 3 dan 4 ini yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. Bagi yang belum dinyatakan lulus, silakan ikut pelatihan berikutnya, ya. Jadi Mantap. karena kenapa? Kedisiplinan, ya, jadi SOP dari pelaksanaan pelatihan di Balai Diklat itu karena kami adalah lembaga pelatihan terakreditasi, tetap melaksanakan pelatihan sesuai dengan rambu-rambu pelatihan, ya. Kalau tidak disiplin pasti ada nilainya. Kalau tidak sekian persen tidak hadir, ya pasti akan dinyatakan tidak lulus, ya. Ya. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal dalam meningkatkan profesionalisme kita sebagai penyuluh agama dan menjadi amal jariah untuk, ya, menjadi amal jariah dan harus yang terus mengalir manfaatnya kepada kita semua. Sebelum saya akhiri, mari kita menutup pelatihan public speaking angkatan 3 dan 4 sewilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Makassar dengan mengajak seluruh yang hadir di room ini untuk bersama-sama melafazkan hamdalah. Demikian saya sampaikan. Saya sebelum mengakhir saya juga ada pantun, jadi karena tadi ada pantunnya. Jadi Hari pantun ini ya. Hari pantun, ya, hari pantun. Ya, pergi ke taman memetik melati. Punya semerbak sepanjang hari. Ilmu didapat, jangan berhenti di sini. Oh, keren. Wujudkan dalam karya dan pengabdian diri. Mantap. Alhamdulillah. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah acara penutupan pelatihan jarak jauh pada hari ini. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.